Jadi beberapa hari ini memang kami dapat informasi yang cukup banyak tentang corona. Em, Satu, kalau yang belajar ilmu elemen akan dengan sangat mudah memahami. Yang pertama, corona itu cuma memang perlu yoniso manasikara, perhatian yang diletakkan, diarahkan dengan benar. Jadi ini bukan untuk kepanikan, bukan. Yang pertama, corona dia kemampuan penyebarannya itu bisa ada kemiripan dengan virus flu biasa. Jadi tidak pernah perlu terlalu berharap tidak ketularan. Karena kalau siapapun yang bisa mengecek di udara itu udah cukup padat konsentrasi virus itu. Dan ya ada yang menyatakan virus corona tidak bisa stay di udara karena virus untuk bertahan hidup perlu media. Itu tidak cerdas. Perlu paham, virus untuk berkembang biak, sebagian besar virus untuk berkembang biak perlu inang. Nah itu cukup oke. Tapi untuk sekedar bertahan hidup, apalagi kalau dia tipe yang bisa dorman, bisa istirahat, bisa tidur, bisa hibernasi, ya bisa bertahan cukup lama. Walaupun kabar baiknya ya memang corona relatif lemah ya terhadap matahari khatulistiwa. Tapi kalau lembab, mendung, ya dia lebih ada ini. Apalagi kalau manusianya minum banyak air ya. Jadi perlu paham ada dua sumber api utama yang bisa melindungi manusia. Yang pertama itu matahari, dan yang kedua elemen api yang tidak kalah canggihnya atau kuatnya itu adalah api internal tubuh manusia. Oleh karena itu kenapa perlu menghindari konsumsi air berlebih terutama, sehingga api pencernaan yang terbit dari kama, kekuatan kama lampau, kama jarupa ya, itu mampu melindungi struktur tubuh dari gangguan corona. Ini yang pertama. Jadi metode penyebaran atau kemampuan daya sebar dari corona itu ada persamaan tertentu dengan virus flu biasa. Namun poin keduanya, cara kinerjanya memang agak sedikit berbeda dari virus flu biasa. Kenapa? Virus flu biasa itu biasa dia hanya main di area angin, air, kemudian dia relatif dangkal sifatnya. Jadi dia mungkin hanya menyerang di daerah bagian atas pernapasan. Makanya orang kadang misalnya ada istilah yang ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, bisa dinyatakan until one extent virus flu yang cukup umum, mereka biasa hanya berkutat di area saluran napas yang relatif bagian atas. Nah, untuk corona dia memang ada aspek dia bisa kayak sampai menyebar ke area paru-paru atau bahkan organ lain. Dia bisa cukup luas ininya. Tapi kembali ingat, dia itu virus yang cukup lemah. Sangat lemah ya. Tapi dia ada efek kayak sedikit yang seperti HIV. Tapi dengar ini jangan lalu terjemahkan dengan pola pikir error yang sebabkan kepanikan. Bukan. Kenapa? Karena HIV itu api air. Nah, kalau virus itu ada elemen air, dia ada efek kayak mengibuli atau melakukan sesuatu pada imunitas tubuh. Mengutak-ngatik imunitas tubuh, kayak menghack begitu. Sehingga yang terjangkit corona itu bisa, corona ini dia bisa kayak trigger atau buka gerbang sehingga ke infeksi lain atau kekacauan metabolisme lain bisa terjadi. Misalnya, corona ini dia virus yang dominan di angin lalu air, tapi dia bisa sebabkan aktivitas elemen tanah dengan api, terutama di area paru-paru itu jadi gross. Jadi bisa dibilang karena di Bandung ini kan juga udah cukup banyak case-nya. Nah, saya nggak tahu sih angkanya berapa, tapi ya dengar-dengar katanya lumayan. Nah, jadi kalau siapapun yang belajar ilmu elemen, mereka bisa meraba struktur organ atau kondisi darah orang lain, walaupun jarak jauh. Nah, jadi dengan di Bandung ini sudah cukup banyak, kita bisa dapat informasi yang lebih banyak dan lebih akurat lagi, lebih mendalam lagi tentang corona ini. Jadi kondisi paru-paru orang yang terkena corona ya, itu bisa dibilang aspek tanah sama air apinya, tanah sama apinya jadi gross. Maka
mereka bisa merasa ada kayak penyumbatan-penyumbatan, itu yang pertama. Itu kalau tanah sama air. Penyumbatan yang sifatnya kayak seperti dahak tapi bukan. Tapi secara general mereka bisa merasa paru-parunya itu seperti tidak nyaman. Seperti agak kaku-kaku. Kalau paru-paru bernapas biasa kan kayak lapang aja. Nah, ini mulai kayak ada batasan-batasan. Kalau batasan-batasan itu terasa gersang dan kering, nah itu dia grossnya itu tanah api. Terutama kalau udah mulai ada panas, ada radang. Ya. Inilah kenapa puasa, makan, dan minum itu luar biasa dahsyat. Luar biasa krusial untuk penyembuhan corona tanpa obat. Ya. Dengan menghindari konsumsi cairan berlebih, itu mencegah berakar dan menyebarnya corona dalam tubuh. Karena dia kan angin air. Jadi istilahnya kayak benihnya jatuh tapi nggak bisa terlalu berakar. Ini yang pertama. Maka dengan menghindari konsumsi cairan itu sangat mencegah dia termanifestasi jadi gejala. Karena kayak nggak mampu dapat cukup nutrisi atau supportive cause, kondisi pendukung untuk build up power, untuk bangun kekuatan. Ya, ini yang pertama. Tapi kalaupun sudah terserang dan gejala sudah ada, no worry, langsung putuskan makanan. Selain minuman tadi, karena minuman itu pondasi ya. Jadi kalau kita mau bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 1000, pondasi nggak kita buang. Jadi menghindari konsumsi cairan berlebih itu pondasi untuk menghandle corona dan semua yang berhubungan sama air terutama ya, yang dominan elemen air. Jadi ketika seorang putus makannya, berhenti makan, tapi bisa konsumsi butter, tapi tidak bisa gula merah dan madu dan segala sesuatu yang manis. Kalau seorang dia tidak makan apa-apa, tidak makan bojana, lalu puasa air, tapi dia konsumsi kayak bahkan gula merah atau madu, ya, itu bisa sebabkan grossnya tanah api itu tetap berlanjut. Penyembuhannya nggak bisa secepat yang kalau dia tidak makan yang manis. Kenapa? Karena manis itu elemen tanah air. Kalau kayak gula merah, madu, dia selain tanah air, dia tanah air api. Kalau madu itu tanah api angin air. Ya. Jadi yang sifat tanah sama apinya relatif gross, walaupun udah lebih refine dari bojana juga perlu dihindari. Tapi butter aman, karena butter itu dia tanah. Dia tanah yang refine sekali. Jadi contohnya gini, untuk bisa lebih paham, Anda kalau bakar gula merah sama bakar butter, gula merah tetap bisa ada residu kerak-kerak kerasnya, hitam-hitam kerasnya, sedangkan butter bisa terbakar nyaris tanpa sisa. Nah, jadi konsumsi butter itu aman, cuma tentu jangan sampai terlalu berlebihan juga, ya. Kemudian, jadi dengan seorang berhenti makan, apa yang terjadi? Si corona itu dia bisa bekerja sama juga dengan bakteri atau virus lainnya, atau dia bisa trigger aktivitas berlebihan dari imunitas internal yang menyebabkan nanti, saya kurang tahu cara membahasakannya selain dengan menyatakan elemen tanah, api, gross. Tapi nanti kayak di paru-paru itu bisa kayak ada radang, dan bukan cuma radang, kayak kalau misalnya kita udah luka, itu biasa kan ada kulit yang keras yang tumbuh ya. Kayak apa? Darah yang beku begitu ya. Nah, nanti di paru-parunya bisa ada kayak gitu. Saya nggak tahu apa itu namanya, sebut jaringan parut atau apa. Kita nggak bisa bilang koreng sih. Istilahnya ada, nanti jadi ada lapis, paru-paru itu kan lembut ya. Bekas jahitan. Hah? Kayak bekas jahitan. Bukan yang keloid ya. Mungkin intinya yang seperti itu, dia lebih tidak lembut dibandingkan organ paru-paru yang sehat, sel paru-paru yang sehat. Jadi dia jadi kayak lebih keras, lebih kaku. Nah, inilah yang ketika banyak bisa menyebabkan makin nggak bisa bernapas. Sebenarnya juga ini memang dia menyebabkan restriction di pengembangan paru-paru yang alamiah. Jadi orang mulai merasa paru-parunya agak terbatas. Ini sebenarnya masih mending, tapi begitu dia mulai panik, dia mulai takut, itu lebih lumpuh lagi. Nah, makanya ketakutan sangat penting disingkirkan. Ya, no worry, perlu paham penyakit ini sebabnya apa, sebabnya beres. Jadi dia kan tanah sama api. Dengan seorang berhenti makan, apa yang terjadi? Maka api pencernaan tubuh kan perlu nutrisi. Nah,
Supaya lebih mudah paham, saya mungkin jelasin pakai bakteri kusta. Penyakit kusta juga banyak yang takut. Oke, nah penyakit kusta dia itu kan nanti bisa bernanah, gatal, lalu bernanah ya, kalau nggak salah gitu ya. Saya belum terlalu pelajari. Lalu nanti jari-jari kan bisa lepas. Tapi sebelum itu kan banyak nanah. Nah, nanah pembusukan itu ciri khas dari manifestasi elemen air yang gross. Artinya apa? Bakteri ini kemungkinan dia bisa trigger grossnya air. Kemungkinan bisa dibilang bakteri kusta itu dia memang cukup banyak di elemen airnya, cukup signifikan elemen airnya. Maka untuk kusta Anda bisa saja tetap makan. Tapi kalau mau puasa penuh lebih bagus ya. Tapi yang penting di penyembuhan kusta adalah penghindaran cairan. Puasa, putuskan cairan. Tapi jangan lari-lari, jangan tetap kerja ngangkut-ngangkut barang sebagai kuli bangunan, jangan dibawa terik matahari. Common sense penting. Istirahatlah, istirahat lalu putuskan air. Kenapa? Anda tidak akan mati sebelum kustanya beres dulu. Kenapa? Karena ketika tubuh kan perlu air. Jadi ketika dia perlu air, dia akan mulai cari sumber-sumber air yang bisa dimakan. Dia tenang, dia tidak akan menyasar organ sendiri dulu. Dia nggak sebodoh itu, tubuh kita nggak bodoh. Jadi yang akan disasar adalah sel-sel atau parasit yang asing. Akibatnya bakteri kusta yang dominan air itu kan jadi seperti water pouch, kantong-kantong air gratis gitu. Jadi tubuh akan mencerna mereka dengan sangat cepat untuk dapat air yang diperlukan. Logikanya dapat kan? Dengan cara yang mirip, apabila seorang mengalami radang atau radang yang panas atau yang keras sifatnya, itu tanah dengan api. Kalau ada radang, apalagi tubuh panas, logikanya begini. Tubuh panas itu berarti elemen api gross. Api untuk menyala perlu bahan bakar. Tanpa bahan bakar api nggak bisa menyala. Kalau api menyala artinya ada tanah. Karena tanah itu bahan bakar api. Ya, tanah, api, air, angin itu dia supportive elemen. Nah, nanti 4 elemen ini dia ada hubungan supportive, kooperatif, dan cross. Jadi tanah sama api hubungannya adalah tanah itu bahan bakar api. Jadi kalau badan bisa panas artinya banyak apinya gross. Api bisa gross artinya banyak tanah yang gross. Jadi dengan Anda tidak perlu masukkan lagi nutrisi, makanan baru, ya tubuh bisa membakar, menghabiskan tanah yang gross itu dengan jauh lebih cepat. Ngerti nggak? Itu logika yang sangat sederhana. Nah, jadi kalau yang paru-parunya sudah mulai sesak napas, sudah berat, itu udah dosisnya udah cukup parah itu untuk level coronanya ya. Itu udah cukup parah, stop makan. No worry, stop makan, stop minum. Butter bisa konsumsi loh. Masih bisa sembuh, no worry.